Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan laporan mengenai studi kelayakan bisnis PT Satya Terus Makmur yang beralamatkan Jalan Mastrip Gang 1 nomor 1, Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Bintang Batur Saman. Kemudian yang kedua adalah Risma Yadwi Oktaviana. Kemudian yang ketiga, Haswinda Niken Brabarini. Langsung saja, yang pertama adalah profil perusahaan. PT Satria Terus Makmur didirikan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan papan masyarakat. PT Satria Terus Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor perumahan atau developer yang terletak di Jalan Mastrip, Gang 1 nomor 1, Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Pemilik perusahaan ini adalah Bapak Rizal yang berasal dari Tulungagung. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang didirikan pada tanggal 31 Desember tahun 1999. Sebelum perusahaan ini didirikan, orang tua Bapak Rizal memiliki sebuah usaha di bidang cengkeh. Namun, pada saat itu harga cengkeh termasuk murah, sehingga orang tua beliau mempunyai sebuah pemikiran untuk lebih mengembangkan perekonomian keluarganya dengan mendirikan sebuah perusahaan kontraktor rumah. Hal ini juga didukung karena pada saat itu harga rumah juga tergolong murah. Selanjutnya adalah tujuan dan harapan perusahaan. Tujuan dan harapan perusahaan PT Satria Terus Makmur yaitu untuk lebih mengembangkan perekonomian keluarga dan untuk meneruskan perusahaan keluarganya. Kemudian untuk harapan perusahaan ke depan adalah perusahaan ini menjadi semakin besar dan merambah kemana-mana. Karena rumah merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu. Dan juga harapan perusahaan ini selalu dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Di sini ada 6. Yang pertama adalah aspek hukum, kedua aspek lingkungan, ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek teknis dan teknologi, yang kelima aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang terakhir adalah aspek keuangan. Langsung saja, yang pertama adalah aspek hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Satria Terus Makmur, terkait aspek hukum, bahwasannya perusahaan ini sudah memiliki surat izin usaha dan surat izin lokasi. Untuk surat izin usaha meliputi surat izin mendirikan bangunan, surat izin prinsip, surat izin lingkungan hidup, dan surat izin dari Pemda. Kemudian untuk surat izin lokasi meliputi surat izin pemukiman lingkungan, surat izin Pemda, dan surat pemasangan air PDAM. Untuk selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan PT Satria Terus Makmur terkait aspek lingkungan, bahwasanya untuk setiap rumah pasti memiliki limbah cair dan limbah padat. Untuk penanganan limbah cair, perusahaan ini menyediakan tempat pembuangan limbah cair di setiap rumahnya. Nah, untuk sedangkan penanganan limbah padat, perusahaan ini melakukan kerjasama dengan perusahaan pengelolaan sampah. Sehingga secara rutin sudah ada yang menangani terkait limbah padat tersebut. Perusahaan ini juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berkompeten, seperti pegawai kantor, penjaga keamanan, penjaga kebersihan, dan spesialis pembangunan. Selain itu, perusahaan ini juga mempunyai pesaing yang cukup banyak, yaitu ada sekitar 34 developer yang berjalan di bidang perumahan. Akan tetapi perusahaan ini termasuk salah satu perintis developer yang berjalan di perumahan tersebut. Sehingga perusahaan ini mempunyai pondasi brand yang cukup kuat guna bersaing dengan developer yang lain. Untuk aspek pasar dan pemasaran, yang pertama ada produk.
PT Satria Terus Makmur merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kontraktor, yang mana perusahaan ini menjual produknya berupa unit rumah yang terletak pada sebuah kompleks perumahan. Perusahaan ini hanya menjual produknya dan tidak menyewakannya. Harga dari setiap unit berkisar antara 350 juta sampai 700 juta. Yang kedua, untuk tempat, PT Satria Terus Makmur unggul dalam pemilihan lokasi perumahan. Tempat untuk membangun perumahan sangat strategis dan selalu berada di pinggiran kota. Dan perumahan ini tidak menggunakan subsidi, sehingga meskipun harganya lebih tinggi tetapi memiliki kualitas yang sangat baik dibandingkan yang lain. Untuk promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dari mulut ke mulut, dan ada juga freelance yang ikut membantu dalam pemasaran dengan mengikuti bazar atau pameran yang diadakan di supermarket atau perbankan. Yang terakhir ada target. PT Satria Terus Makmur pada awal usahanya, yaitu pada tahun 1999, memiliki atau menargetkan penjualan untuk setiap bulannya kurang lebih 30 unit rumah harus terjual. Karena pada saat itu belum banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya perusahaan menargetkan untuk setiap bulan harus terjual 4 unit rumah. Untuk selanjutnya, aspek teknis dan teknologi ada lokasi. Penetapan lokasi harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari jauh tidaknya dari kota, tempat yang strategis, lahannya dalam masalah persengketaan atau tidak, mudahnya dalam mengurusi perizinan terutama izin masyarakat. Untuk kerjasama, PT Satria Terus Makmur juga memiliki kontrak kerjasama kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang material pembangunan mulai dari besi, semen, pasir, keramik, dan lain-lain. Untuk teknologi yang digunakan dalam usaha ini adalah dalam bidang pembangunan perumahan tersebut. Misalnya, teknologi yang digunakan adalah alat berat seperti molen atau pengaduk bahan beton. Kemudian teknologi lain adalah truk-truk pengangkut material pembangunan. Teknologi handphone atau komputer untuk memasarkan atau mempromosikan setiap unit rumah yang ingin dijual. Baik, selanjutnya yaitu mengenai aspek manajemen dan SDM. Yang pertama adalah mengenai tentang pendirian usaha dari PT Satria Terus Makmur. PT Satria Terus Makmur ini merupakan sebuah usaha yang merupakan awal usahanya adalah usaha di bidang pertanian cengkeh, yang kemudian beralih menjadi usaha yang bergerak dalam bidang kontraktor, yang sejak awal usaha pertanian cengkeh pun sudah dikelola oleh anggota keluarga yang terdiri dari 1 orang bapak dan 2 orang anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan usaha perumahan yang awalnya dikelola oleh anggota keluarga itu sendiri sampai akhirnya menjadi atau memiliki 4 PT yang salah satunya adalah PT Satria Terus Makmur ini. Kemudian yaitu kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan terutama untuk proyek pembangunan adalah borongan, yang mana tentu pada pekerja telah memiliki keahlian pada bidangnya. Tenaga kerja ini terus-menerus digunakan karena apabila satu lokasi telah mendekati kehabisan rumah, maka PT ini akan terus melakukan pembangunan di lokasi yang lain. Bahkan seperti yang disampaikan oleh pemiliknya, sebelum satu lokasi habis, perusahaan sudah mempersiapkan lokasi baru yang siap untuk dibangun. Dengan tujuan adalah permintaan pasar tetap terpenuhi dan juga tenaga kerja yang digunakan dapat terus bekerja. Untuk tenaga kerja seperti penjaga keamanan dan petugas kebersihan maupun pegawai pembangunan diperoleh dari masyarakat sekitar yang sekiranya mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi untuk pekerja penjaga keamanan dan petugas kebersihan tidak hanya dilakukan oleh 1 orang tetapi 3 orang untuk masing-masing pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan perumahan ini memiliki sistem keamanan 24 jam yang dilengkapi dengan CCTV. Selain itu juga memiliki beberapa rumah yang setiap harinya harus diangkut sampah-sampah rumah tangganya.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi dari PT Satria Terus Makmur ini. Yang pertama adalah Direktur Utama, yaitu oleh Bapak Rizal, kemudian Direktur Bapak Suyatno, kemudian Komisaris Ibu Nurul, Manajer Bapak Anas, Marketing Ibu Ana, kemudian Keuangan Bapak Gin. Kemudian di bawahnya adalah karyawan-karyawan yang meliputi satpam atau penjaga keamanan, kemudian petugas kebersihan, dan juga pekerja pembangunan. Adapun tugas-tugas dari setiap pihak di atas adalah yang pertama, Direktur Utama bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya usaha. Kemudian Direktur mengurusi mulai dari perbankan, yang mana dalam hal ini yaitu dilakukannya kerjasama antara PT Satria Terus Makmur dengan perbankan yang bertujuan pada saat ada pembelian kredit serta perizinan tempat pembangunan perumahan. Kemudian tugas dari komisaris yaitu mengawasi serta mengevaluasi jalannya kinerja manajer dalam marketing serta memberikan nasihat. Kemudian yang keempat adalah manajer, yaitu yang bertugas mengurusi transaksi tanah, material pembangunan, transaksi perbankan, dan juga pada saat pembayaran pajak serta mengurusi pembangunan lahan baru. Kemudian yang kelima adalah marketing, yang mana tugasnya adalah mempromosikan produk yang dijual, memanajemen terkait penjualan produk, melakukan presentasi kepada calon pembeli, serta mengumpulkan dokumen apabila ada pembeli. Kemudian yang keenam adalah keuangan, yang mencatat laba rugi usaha, mencatat pendapatan dan pengeluaran, serta mengurusi penggajian. Kemudian karyawan adalah yang pertama untuk menjaga keamanan, yaitu menjaga keamanan komplek perumahan tersebut selama 24 jam. Kemudian untuk menjaga kebersihan, yaitu melakukan setiap harinya pengambilan sampah-sampah pada setiap rumah. Selanjutnya yaitu pada aspek keuangan, yang pertama adalah kebutuhan dana. Pendanaan merupakan suatu aspek penting dalam suatu usaha. Pendanaan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan apakah usaha produk dari suatu usaha tersebut dapat memenuhi kriteria dari konsumen atau tidak. Karena jangan sampai suatu usaha tidak dapat memenuhi kriteria konsumennya dengan alasan tidak adanya dana serta kurangnya pendanaan dalam usaha tersebut sehingga produk yang dihasilkan tidak maksimal. Pada PT Satria Terus Makmur ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor, yang mana perusahaan ini dahulunya merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang pertanian cengkeh, yang kemudian beralih menjadi perusahaan kontraktor. Dengan demikian, maka perusahaan ini sudah memiliki dana untuk beralih usaha menjadi sebuah usaha kontraktor, yang mana perusahaan ini mulai berdiri menggunakan dana pribadi sebesar 1 miliar rupiah tanpa melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan maupun kepada pihak lain. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sumber pendanaan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya usaha, pada PT Satria Terus Makmur ini akhirnya melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, yang mana dalam hal ini digunakan untuk perusahaan sendiri dan juga untuk para konsumen dari produk PT Satria Terus Makmur tersebut, yaitu bagi pembeli rumah yang merupakan produk dari perusahaan tersebut. PT Satria Terus Makmur ini secara pribadi tidak melakukan penjualan secara kredit, melainkan semua pembeli melakukan pembelian secara tunai dengan harga berkisar antara 350 juta sampai dengan 700 juta, tergantung pada lokasi yang dipilih oleh pembeli. Namun, apabila ada konsumen yang ingin melakukan pembelian secara kredit, maka pihak perusahaan akan menyerahkan atau mengarahkan konsumen tersebut kepada lembaga keuangan, yang mana nantinya pembeli tersebut akan melakukan perjanjian pinjaman kepada pihak lembaga keuangan atau perbankan tersebut, dan lembaga keuangan tersebut akan melakukan pelunasan terhadap pembelian rumah yang ingin dibeli oleh pembeli tersebut.
Adapun apabila pembeli merupakan seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, akan diberi waktu untuk melunasi pembayaran rumah tersebut tanpa adanya bunga. Karena sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan tersebut. Sehingga PT Satria Terus Makmur akan tetap memperbolehkan tenaga kerja Indonesia tersebut melakukan pembelian rumah namun dengan tenggat waktu yang ditentukan. Meskipun pembeli dapat melakukan pembelian kredit melalui perbankan dan TKI yang diberi jatuh tempo untuk melakukan pelunasan, harga dari setiap unit rumah tersebut sama seperti penjualan yang dilakukan secara tunai tanpa adanya tambahan bunga. Kemudian yang terakhir adalah sumber hutang. Selain melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengarahkan konsumen yang melakukan pembelian secara kredit, PT Satria Terus Makmur juga melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan atau perbankan apabila dinilai kurang dalam pendanaan bangunan atau untuk pembangunan awal sebuah lokasi baru. PT Satria Terus Makmur tidak melakukan penanaman saham ataupun membuka pihak luar perusahaan melakukan penanaman saham pada perusahaan tersebut. Jadi, apabila PT Satria Terus Makmur mengalami kekurangan dana, biasanya langsung melakukan pinjaman kepada pihak perbankan tersebut. Berikut merupakan dokumentasi dari wawancara kelompok 9 terhadap PT Satria Terus Makmur, yaitu ada dokumentasi mengenai awal pembangunan proyek, kemudian rumah dari produk dari PT Satria Terus Makmur tersebut, kemudian untuk gambar bawah merupakan dokumentasi pada saat kelompok 11 melakukan wawancara kepada PT Satria Terus Makmur. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.